Salam sejahtera bagi saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom Elohim kepada ketiga pribadi ilahi surgawi yang sudah ada di dunia ini, yaitu Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam diri Bapa Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran dalam diri mempelai ilahi Ibu Faye. Salam hormat, salam cinta. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya pada hari kemarin, yaitu hari Jumat. Hari Jumat kemarin saya tiba-tiba mendapat panggilan undangan untuk menghadiri sebuah acara ulang tahun. Jadi yang ulang tahun ini adalah seorang kakek yang sudah berusia 86 tahun, dan beliau adalah seorang yang memiliki yayasan rumah duka di tempat saya, di daerah saya, di kampung saya, dan beliau juga memiliki tanah pemakaman untuk masyarakat yang ada di sekitar desa ini. Beliau dan anaknya adalah keluarga yang baik hati dan dermawan. Kemarin jam 7 malam acaranya dimulai di di restoran yang terkenal, yang sangat terkenal di daerah Pontianak, yaitu di restoran Gajah Mada. Saya jarang sekali ke kota, apalagi ke restoran atau ke hotel. Kami berangkat, saya sama suami berangkat ke kota itu sekitar jam 6 sore. Sebenarnya saya tidak ingin ikut, tetapi suami saya memarahi saya dengan kasar. Dan saya terus berpikir bahwa karena sebelumnya saya menolak itu karena saya berpikir orang-orang yang akan saya ketemui itu mereka adalah orang-orang kaya, karena kerabat beliau, kolega-kolega beliau itu adalah orang-orang kaya. Jadi saya merasa tidak terlalu suka dan minder untuk berkumpul dengan mereka. Tetapi dengan menolak itu saya dimarahi dengan kasar sama suami saya. Setelah saya berpikir sendiri, akhirnya saya memutuskan untuk ikut. Saya mengesampingkan apapun yang ada di pikiran saya, tetapi saya berpikir bahwa beliau ini berumur 86 tahun, itu seusia mama saya. Jadi untuk menghormati beliau, makanya saya pergi. Saya sampai di kota itu sekitar jam 6 sekitar jam 6.15, dan kami menunggu di dalam restoran itu hingga jam 7. Acara baru dimulai. Tetapi karena saya orang kampung, tidak biasa dengan AC, di ruangan ber-AC, saya merasa kedinginan sampai menggigil, dan tangan-tangan saya terasa membeku. Lalu acara ini dimulai dan kami diberikan hidangan yang sangat mewah. Di situ ada daging, ada ikan, dan makanan-makanan mewah. Dan penutupnya juga kami diberikan makanan penutup dessert makanan penutup yang manis-manis. Ada kue-kue, ada yang itu kue-kue mahal dari toko kue yang mahal, jajanan tradisional. Ada lapis Surabaya, dan kue-kue yang lain lagi. Dan saya karena kue-kue itu sangat banyak, saya ambil banyak, kemudian saya berbungkus, saya masukkan ke dalam tas saya untuk saya bawa pulang kepada anak-anak saya. Untung saja tas saya tuh bukan tas yang mahal, bukan tas yang puluhan juta atau ratusan juta. Jadi saya berbungkus di situ kuenya, sampai ada minuman seperti sup yang khusus itu, sup kesehatan seperti yang biasa diminum oleh masyarakat Tionghoa, itu juga saya bawa pulang. Ya,
Itulah pengalaman saya karena saya jarang sekali ke kota, jalan-jalan ke hotel atau ke restoran. Itu adalah pengalaman yang membuat hati saya senang juga, puji Tuhan. Lalu saya ingin bersaksi lagi, eh, saya ingin bersaksi dua hal yang pengalaman saya ketika mendengar pengajaran King of the Kings, Pangeran Ilahi, eh, Bapak Aditya Nugrahanto, yang bagi pencinta kopi hitam, tetapi tidak bisa menikmatinya karena punya ma atau asam lambung. Eh, Lalu Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugrahanto dalam channel YouTube King of the Kings Kerajaan 1000 Tahun itu mengajarkan kita untuk yang suka sama kopi hitam tetapi tidak bisa menikmatinya, itu kita bisa merebus kopinya eh, selama 3 atau 5 sampai 5 menit, kemudian baru diminum. Saya sudah lama tidak minum kopi hitam karena asam lambung dan ma. Tetapi setelah saya mendengarkan cara yang disampaikan oleh Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugrahanto, saya mencoba dan beberapa kali saya sudah minum kopi itu sebanyak secawan seperti ini, dicampur dengan susu denko dan saya kasih sedikit gula, hanya sedikit gula karena beliau sampaikan jangan diberi gula karena gula itu apa membuat kebanyakan gula membuat diabetes. Tapi saya belum mengurangi, saya belum bisa tanpa gula, saya kasih sedikit gula. Dan saya senang sekali bisa menikmati kopi itu. Tapi mungkin karena saya tidak pernah minum kopi sebanyak ini, saya mengalami beberapa kali itu selalu terbangun di jam 2 malam. Itu nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Lalu ada satu lagi kesaksian saya waktu saya pulang dari restoran dari kota itu, saya karena uh, kena hujan waktu itu pulang, saya ingat lagi pesan yang telah disampaikan oleh Pangeran Ilahi Bapak Aditya Nugrahanto, kalau kita kena hujan, kita kedinginan menggigil itu bagaimana, karena saya itu adalah termasuk orang yang sudah meninggalkan segala macam macam vitamin, suplemen, obat-obatan dari kimia. Makanya saya mendengarkan sarannya beliau, yaitu ketika saya pulang, saya dibonceng suami saya pakai motor, kemudian kayak sangat kedinginan dengan angin yang sangat dingin, eh, saya kehujanan, akhirnya saya pulang ke rumah, saya masak air panas, saya merendam kaki saya dengan air hangat, lalu saya membasahkan handuknya, saya basahkan, saya membasahi kepala saya dengan air hangat. Jadi saya basahkan seperti ini, dilap-lap seperti ini berulang-ulang kali. Lalu kemudian saya mengeringkan dan puji Tuhan ini saya puji Tuhan hari ini saya sehat-sehat saja, sehat walafiat, karena uh, terima kasih buat Tuhan Yesus karena pesan-pesannya, kuasanya juga menyertai saya. Tuhan Yesus Kristus Pangeran Ilahi yang sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu di dalam diri Bapak Aditya Nugrahanto, membimbing menuntun kita semuanya untuk bagaimana kita hidup di dunia ini yang sangat jahat ini. Karena kita sudah tidak lagi mengikuti dunia atau meminum segala macam obat-obatan, uh, yang suplemen vitamin atau segala macam ya obat yang berasal dari toko atau apotek, maka kita perlu untuk kita terus menerus untuk mengikuti pendapat, saran, uh, bimbingan beliau untuk supaya kita bertahan hidup di dunia yang sangat jahat ini. Terpujilah nama Tuhan. uh, Salah satu perbedaan besar juga yang saya alami, kalau darah orang yang sudah menerima anjusan itu, yaitu cairan di dalam botol itu darah orang itu cenderung panas, jadi jarang merasakan kedinginan. Dan sebaliknya, orang yang darahnya masih murni
masih belum bercampur dengan DNA lucifera yang tidak di jus, itu cenderung mereka suka kedinginan. Dan saya melihat entahkah mereka itu terbiasa dengan ruangan ber-AC atau terbiasa dengan AC. Di dalam restoran itu saya melihat hanya saya saja yang memakai jaket yang tebal di situ, dan mereka itu masih minum lemon juice, jus jeruk di situ, secawan setinggi cawan ini. Gelas yang sangat tinggi dan mereka bisa habiskan 2 gelas. Apakah karena efek dari darah mereka yang panas, karena efek dari cairan penjusan itu, atau memang karena mereka sudah terbiasa? Saya mau tambahkan satu hal. Kami diundang ke restoran untuk makan itu jamuan makannya secara gratis, jadi beliau itu tidak meminta atau tidak menerima sumbangan atau angpau. Mereka terkenal dermawan dan baik hati. Saya berdoa Tuhan memberkati, memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan buat beliau. Tuhan Yesus memberkati beliau dan keluarganya. Orang-orang yang dermawan, yang baik hati, tidak akan pernah menjadi miskin, tetapi Tuhan akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Di dalam restoran itu ada bercampur orang kaya juga, orang miskin juga ada di situ, dan saya semeja dengan orang-orang di kampung saya, ya, yang termasuk kepada orang-orang yang biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian ini memberkati saudara-saudari semua. Kemuliaan pengagungan hanya bagi nama Bapa Yahweh Yeshua Hamashiach Elohim. Amin.